Businessman Opinion. Mitra bisnis Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan pembentukan tim dari Kemenko Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional untuk menghapuskan regulasi atau peraturan yang menghambat bisnis dan investasi termasuk di sektor industri untuk masuk ke Indonesia. Menurut Luhut, tim semacam ini pernah dibentuk pada tahun 80-an dan ketika itu berhasil meningkatkan ekspor 20%. Apa komentar Anda mengenai rencana pembentukan tim khusus untuk deregulasi peraturan yang menghambat bisnis dan investasi ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Bentuk apapun itu boleh aja. Tapi pertanyaan saya gini, kalau ada yang melanggar hukum, ya, kalau ada yang melanggar hukum, yang nangani siapa? Boleh tim itu mengeksekusi misalnya tembak mati atau hukum 10 tahun. Nggak ada kan? Nah, pertanyaan saya, sebenarnya ormas-ormas yang bikin gaduh, bikin rusuh, kaum elit, saya nggak ngomong ormas, kalau ormas tuh kayaknya kesannya yang jalan rame-rame gitu ya. Enggak, sebenarnya juga banyak elitnya gitu ya. Nah, elit gitu yang rame-rame, gaduh-gaduh, termasuk juga mahasiswa yang tukang demonya apa nggak tahu, kayak gitu-gitu itu. Sebenarnya dari mana sih? Kan dari partai politik. 1, 2, sampai ada preman-preman yang dibawa itu, yang rame-rame maksudnya jambret, nodong atau apa saja, malah atau apa, itu kan daerah yang rendah gitu, maksudnya kelas yang rendah gitu. Grassroots lah ya. Polisinya ngapain? Iya, polisinya ngapain sih? Nggak ada polisi. Nah, jadi artinya apa? Sebenarnya yang harus dibasmi itu adalah partai politik dan polisi. Itu yang harus diselesaikan. Berani nggak Pak Prabowo partai politiknya bubarin semuanya, terus si apa itu namanya polisinya bubarin, ganti yang baru semuanya? Jangan khawatir, lebih baik orang itu nggak ngerti, orang itu bodoh, bisa belajar. Asal mau belajar itu bisa. Ini kalau cerita polisi ya. Jadi saya kira kalau tidak ada keberanian untuk tekad membasmi dari akarnya, emang bisa. Gini ya, misalnya sekarang ini Kang Deddy itu ya, Deddy Mulyadi, kepala daerah yang di Jabar, itu dimaki-maki, mulai dimaki-maki loh Mbak. Yang maki-maki sudah di YouTuber sudah jadi. Saya ngerti toh apa itu. Nah itu kalau nggak bayaran apalagi. Nah kayak gitu. Padahal sebenarnya ya, negara kita ini nggak kurang orang yang sebenarnya bisa kerja, ya, yang bisa kerja dan yang masih baik. Itu ada. Contohnya yaitu KDM gitu ya. Terus ada di desa Umbul Palem ya. Umbul Palem itu daerah Jawa Tengah Mbak. Desa, kepala desa, dia itu cuma mengoperasikan pariwisatanya aja. Tiap tahun dia bisa memberi warganya THR, walaupun THR-nya of course nggak 4 juta gitu-gitu ya Mbak ya. Tapi semua desa, maksudnya satu desanya dia. Loh itu kan sesuatu yang bagus. Dia berarti kan bisa mandiri gitu ya. Terus contoh lagi Mbak, ada yang namanya ASN ya, Reskill gitu ya. Itu di Lombok Utara. Dia itu waktu ke kayak Indomaret atau Alfamart kayak gitu, market-market kecil itu, nitip charger, ngecas HP. Lalu waktu pulang dia itu lupa, yang dibawa HP kasirnya. Sama kasirnya dilaporin ke polisi. Terus terus sebelum dia ditangkap, dia tuh kembali sendiri karena dia sadar loh HP-ku kok salah gitu loh ya, salah ngambil gitu ya. Tapi yang lucunya lagi, kok yang namanya supermarket ini kok melaporkan ke polisi? Kan itu ada HP orangnya yang ada di situ, berarti kan cuma ketukar gitu ya. Nggak sengaja. Nah, Mbak tahu nggak? Ini anak ini diperas, ini masih muda loh Mbak, ASN-nya masih muda.
diperas pertamanya 2 juta, terus 5 juta, terus akhirnya 20 juta. Nggak kuat Mbak, bunuh diri. Bayangin aja, ini Kapolsek, aduh udah deh, Mapolsek Kayangan Lombok Utara, gila nggak hal-hal seperti ini? Sama seperti yang sekarang, kalau nggak salah Gubernur Maluku Utara, itu perempuan gubernurnya, terus itu kan suaminya juga dibunuh. Gara-gara dia kepala daerah yang jujur, bersih, ngayomin orang-orangnya kayak gitu. Kenapa? Karena persaingan Mbak. Belum lagi nih satu Chinese yang ada di sono, Papua sono, itu saking belum terkenal. Coba nanti terkenal, bilang lagi Mbak. Di Indonesia ini sebenarnya nggak ada tempat orang sulit untuk jadi orang bersih Mbak. Nah contoh kayak Ahok gitu, coba Ahok ngeyel mau jadi gitu ya, langsung hilang Mbak. Karena enggak, ya udah jadi bodoh sendiri gitu, terus ngawar-ngawar kanan kiri. Nah ini balik lagi, jadi yang sebenarnya bukan membentuk tim. Pertanyaan saya gini loh ya, tim itu dibentuk, oke, 1 tahun, 2 tahun, investor masuk karena dilindungi oleh tim. Kalau Pak Prabowo terus menjabat, kalau tidak menjabat, apakah emang kepala daerah ya sama presiden berikutnya mau nerusinnya Pak Prabowo, ya kan? Loh ini ngomong yang jeleknya aja, karena kita ini kan nggak pernah continue, kita tuh kan nggak pernah satu visi kayak gitu-gitu. Lah contoh kepala daerah aja nggak boleh ikut ini, nggak boleh ikut itu siapa yang merintahkan? Ketua umum. Lah hal-hal seperti ini yang merusak sebenarnya siapa? Partai politik lagi kan Mbak. Nah jadi nggak usah heran deh Mbak, jangan lagi di Indonesia Mbak yang hukumnya masih carut marut. Elon Musk itu kan dengan Dodge-nya dia, tahu Mbak, mobil-mobil Tesla-nya dibakar-bakar. Gara-gara efisiensi anggaran, gara-gara kayak gitu. Terus ada salah satu yang namanya Olas Sandra, Dubiskin, itu juga kayak gitu. Dan anggota salah satu parlemen Ukraine ya, dia dipenjara 14 tahun tanpa ada tuduhan yang sebenarnya apa. Gara-gara tahun 2019 sebelum tahun 2020 si Joe Biden naik ke presiden, melaporkan apa? Korupsinya Joe Biden di Ukraine dan anaknya Hunter Biden di Ukraine. Tapi apa Mbak? Sekarang dia speak up ya, dia untungnya pakai bahasa Inggris jadi aku ngerti gitu ya. Lah itu laporannya kemana? Ke Trump. Mampus nggak Mbak? Jadi sebenarnya ya Mbak ya, kita itu sebenarnya benar Cina ya, tirulah yang kita bisa niru, yang cocok untuk maksudnya budaya kita. Yang nggak cocok untuk budaya kita nggak usah ditiru, ngapain juga gitu loh. Nah sekarang ada satu lagi Mbak yang heboh dan memalukan di dunia internasional. Tahu enggak apakah BRI di Perancis mau disita oleh vendor dari kontraktor daripada satelit orbit 123 yang itu terjadinya antara tahun 2012, 2014 sampai 2019, 2023 dan 2022 itu sebenarnya sudah ada yang dipenjara. Jadi di sini itu Mbak bisa nggak ribetnya gimana? Yang namanya Menko Menteri pertahanannya sopo aja Mbak. Jadi ini zamannya adalah SBY terus Pak Jokowi. Lah itu rumah kita yang ada di Perancis itu mau disita, kedutaan besar kita itu mau disita gara-gara kita dilaporkan ke arbitrase oleh Avanti, oleh Avanti juga oleh Lockheed Martin. Banyak perusahaan yang maksudnya mesu kita supaya bayar.
Padahal pada tahun 2022 kalau nggak salah, itu Avanti sudah dibayar 515 miliar. Tapi ini Avanti, tapi sekarang Lockheed Martin-nya yang Menuntut. nuntut kita melalui Singapura. Bayangin Mbak, ini satelit loh Mbak, satelit orbit 123 Mbak, ampun makasih. Ya, ini negara kita ini ke depan akan bagus lah. Yang penting kita harus sabar. Ya, negara kita ini adalah negara yang paling bagus, paling disayangin Allah, ya. Jadi semuanya harus sabar. Bu Nina. Ya. Terima kasih. Banyak sabar. Sebenarnya Bu Mila, apa yang dikomentar itu memang masuk ya, kita masa depan bangsa kita. Iya, beliau tuh luar biasa emang Bu Mila. Nah, kita tuh ya memang sih manusia mau sabar, tapi mesti lihat sabar di mana, tahu ya. Kalau kita tahu sabar kan, kalau kita diinjak terus gimana ya, kan susah juga ya. Benar, ada waktunya. Tapi Bu Mila benar, kalau bangsa kita kalau lihat sih masa depan sih ya gitu ya, agak sulit ya maju gitu ya, nggak bisa. Benar. Sekarang apa lagi ya, Pak Luhut ya nggak? Pak Luhut kan kenapa saya kasih tikung, dia itu otak pintar tau gak? Orang Sumatera itu pintar, dia itu ABS dia nggak pusing, bener nggak? Dia itu bangsa itu enggak, kenapa bangsa dia itu banyak hukum dia itu, maka kenapa saya kasih Dewa Cikung otak pintar. Yang penting ABS ya terserah dia kan tahu sikon di Indonesia gimana ya nggak, pasar preman segala macam dia tahu, ya udahlah dia nggak mau pusing, ya apa dia suruh dia liatin, tapi dia kan tahu sikon di Indonesia kenapa penyakit orang partai dia tahu. Nah, maka saya kasih Dewa Cikung otak pintar dia, bukan dia nggak bodoh, dia udah yang penting lo ikut itu ya ABS gitu ya nggak. Iya, dia ABS, maka saya kasih Dewa Cikung. Bu Mila tuh itu maju kan otaknya. Kayak gitu masa depan. Kita pernah ada satu kasus mahasiswa namanya Sondang Hutagalung, yang dia bakar dirinya, sampai akhirnya meninggal. Lalu ditemukanlah, terkutuklah pejabat yang tidak adil, kutuklah kemiskinan, terkutuklah, itulah semua dikutuk di dalam. Karena dia merasakan ketidakadilan para penyelenggara negara mengelola negara kita. Coba flashback itu kejadian. Bagaimana kalau sekarang tadi Bu Mila bilang mahasiswa bayaran, kita punya mahasiswa yang benar berjuang buat negara. Itu salah satu contoh yang bisa kita lihat. Akhirnya namanya kan dipakai ya di kampusnya, di salah satu ruangan. Ironis, sampai jatuh korban pun para pejabat matanya nggak melek. Sedih kalau kita baca. Kalau sementara bayaran saya nggak tahu lah, saya nggak peduli, karena saya nggak mau angkat itu. Saya mau angkat cuman bagaimana perjuangan anak-anak muda ini yang cinta ke negara, sementara para penyelenggara sibuk dengan urusan kantong dia sendiri. Itu yang saya coba mau ngomong di sini. Kita nggak mau terlibat dalam yang bilang istilahnya, oh dia bayaran, ada yang mau berjuang ke negara, buat negara bangsa kita. Ini udah gimana ya, negara ini udah rusak juga, udah hancur-hancuran juga. Kita selama 10 tahun tuh juga dipimpin oleh orang yang nggak kompeten. Ijazahnya nggak bisa ditunjukin. Itu Pak Jokowi itu gimana Pak Jokowi, kalau dia mamanya benar-benar ijazahnya benar, lulusan UGM, Fakultas Kehutanan, tunjukin ijazahnya yang aslinya. Kok susah amat sampai orang di penjara, Patri di penjara selama 7 tahun gara-gara menggugat ijazah. Kalau saya nih, tunjukin ijazah kamu, sarjana, saya kasih nih ijazah saya nih. Saya kasih, walaupun dia swasta maupun negeri, yang penting udah diakui oleh negara, ya itu kita kasih. Kenapa kok sampai sekarang ini berbelit-belit, sampai orang marah semua? Dosen penguji kan, ada dosen penguji, ada dosen pembimbing,
ada rektor di situ tanda tangan, ada dekan, Ya. ada ketua jurusan yang di skripsinya. Tunjukin. Iya. Pakai apa nih? Iya, Pakai- rekam jejak semua ada. Oke, lanjut. Iya. Kalau mamanya ini si Ibu Ova ini kok malah melindungi rektor UGM nih. Melindungi Jokowi. Kenapa? Ini kan ngebohongin rakyat 280 juta orang. Kalau dia benar-benar lulusan UGM itu kan apa namanya, universitas terbesar di Indonesia. Ya salah satu universitas terbesar di Indonesia selain UI sama ITB sama UNAIR. Itu semua orang terbesar semua itu. Undip. Nah, itu semua kita harus mempertahankan kredibilitas lulusan UGM. UGM itu lebih hebat ya, terkenal, di mana-mana terkenal. Kalau orang masuk UGM itu sangat Pride ya. sangat bangga. Iya. Anak saja lulus Undip saya bangga, apalagi UGM. UGM kan di atas Undip. Iya. Itu lebih hebat. Jadi kalau UGM itu di situ banyak orang-orang terkenal UGM. Jadi kenapa nggak mau ditunjukin? Dan juga ini saya kembali ke Pak Prabowo. Pak Prabowo harus berani membuka tabir ini, dan juga regulasi-regulasi yang ada itu harus dicermati. Apa rencana dia sebetulnya untuk mengurangi apa namanya tadi birokrasi apa tuh? Regulasi. Regulasinya itu harus dipahami dulu. Kalau enggak ini rusak negara ini. Oke, baik. Kenapa? Rugi kita ini. Rugi. Terima kasih Akong Jensen 6339160 sudah bergabung kembali. Selamat malam Pas FM. Malam Pak Agung di Jakarta Pak Selatan. Agung, silakan. Iya Mas Mbak. Ya. Menurut saya nggak jauh beda dengan Pak Jansen tadi, di mana kalau kita memang sudah pada tahu nih para eksportir juga sudah tahu, regulasi kebijakan harus mendukung. Jadi jangan ada yang menghambat. Itu udah tahu dari dulu. Itu klasik itu mendapat itu. Cuma bukan hanya itu, kalau pengen impor itu banyak, investor itu masuk, yaitu iklim kondisi dari negara kita tuh jangan banyak korupsi. Lalu penegakan hukumnya buat kasus koruptor juga jangan ringan hukumannya. Lalu asetnya nggak disita semua. Itu berita itu sudah tersebar ke dunia internasional. Negara kita terkenal seperti itu. Penegakan hukum tajam bawah tubuh ke atas, bukan orang mengabah harus viral dulu untuk mendapat keadilan. Bukan seperti itu yang diinginkan investor atau importir. Akan tetapi adalah iklim yang kondusif bagi mereka untuk melakukan bisnis. Bukan hanya sekedar hambatan regulasi. Kalau sekedar hambatan regulasi hanya salah satu yang dari dulu sudah dipecahkan mungkin oleh mantan presiden zaman dulu. Akan tetapi juga kondisi real, jangan banyak korupsi, harus clean government, ternyata banyak korupsinya. Lalu sekarang menciptakan undang-undang kayak undang-undang TNI katanya masih dibukti, di demo mahasiswa sana sini. Berita ini yang lagi heboh, demo-demo undang-undang TNI yang disahkan ini dicurigai mahasiswa ada duit fungsi TNI. Ini sampai ke luar negeri berita ini. Lalu gimana investor mau masuk, eksportir importir mau lancar bisnisnya? Ini kan juga salah satu kondisi yang membuat para pelaku usaha dalam negeri luar negeri berpikir ulang, apakah mau bekerja sama dengan pengusaha Indonesia, apakah mau investasi di Indonesia. Jadi seperti itu. Lalu kita juga tahu bahwa para pelaku usaha pada umumnya itu kan juga tergantung pada konsumen. Konsumen ini juga jangan sampai dirugikan seperti kasus minyak kita yang ukurannya ternyata tidak satu liter atau berapapun itu ternyata kurang, tapi masyarakat terlanjur membeli produk yang seperti itu. Lalu BBM juga kadang ada yang dioplos, dan lain-lain itu pelayanan dari mereka-mereka yang berusaha, entah dia BUMN atau swasta, kalau merugikan konsumen, dan berita ini udah nyebar sampai ke luar negeri loh, bukan hanya di Indonesia. Ini membuat iklim kondusifnya tuh seperti negatif nilainya, banyak negatifnya gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah harus dipikir ulang, apakah hanya hambatan regulasi. Oh, kalau menurut pendapat saya sih harusnya yang dibentuk itu tim khusus untuk mengkaji apakah hukum di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik.
Jadi jangan, kan kalau kita lihat dari pendapat publik sebenarnya akar masalahnya itu kan dari hukum yang tidak berjalan dengan tegas. Jadi harusnya dunia itu untuk reformasi hukum. Jangan cuman omon-omon. Selamat malam Mas Ketua. Negara kita ini bukan aturannya yang masalah, tapi kelakuan para pejabatnya. Jadi aturannya itu waktu zaman Pak Jokowi, Pak Jokowi kan sampai gemes bener nih, Indonesia kok nggak bener-bener. Akhirnya aturan yang katanya banyak itu dibuatlah Omnibus Law kan. Nah, sebenarnya sudah disederhanakan melalui Omnibus Law, bahwa orang usaha itu cukup mengajukan lewat online kan, perizinannya kan, OSS itu. Nah, tetapi dalam praktek, saya sebagai praktisi yang biasa ngurus izin itu nggak terlalu jalan, karena kembali ujung-ujungnya ke laptop gitu, kembali ke ketemu orang. Padahal OSS itu kalau misalnya yang selama ini sulit itu kan izin lokasi atau izin peruntukan ya. Kalau di dalam perda sudah peruntukannya sesuai, mestinya online itu udah bisa. Bisa langsung ya, gitu ya. Ya, bisa online keluar izinnya karena persyaratannya kita penuhi lewat upload ya. Kemudian, tapi anehnya perlu verifikasi lagi. Nah, waktu verifikasi itulah ketemu lagi sama orang gitu kan. Dirapatkan lagi, misalnya di Pemda itu rapatnya bisa dinas itu 10 dinas itu bisa 2 orang hadir. Semua ujung tanda tangan itu dilibatkan, ujung-ujungnya duit kan gitu kan. Iya. Jadi gitu, jadi prakteknya gitu. Jadi saran saya ke depan ini nggak usah ngurus izin lah, aturan nggak usah disederhanakan karena prakteknya nggak bakal bisa. Makanya kalau orang bikin usaha cukup daftar saja. Daftar saja, kemudian setelah dia berjalan, ya udah dia audit Pak. Yang penting dia bayar pajak, pajaknya ditarik sesuai aturan pajak. Kita mau dapat hasil dari pajak kan negara kan. Itu 1, 2. Biasanya membangun IMB. Silakan aja orang bangun dulu, bagian pabrik nggak usah diizin dulu. Bangun, setelah bangun, lo hitung deh retribusinya, aturannya gimana, retribusi segala macam, hitung tuh luasnya berapa, gitu kan? Jadi setelah dihitung retribusinya bayar, ini negara dapat penghasilan. Jadi nggak usah izin dulu, bangun aja dulu. Nah biasanya nih orang AMDAL nih yang jadi masalah nih, kan? AMDAL dulu baru bisa ngurus IMB. Ini ruwetnya gini, AMDAL ini biasanya yang paling bikin ruwet ini. Jadi 1 tahun lebih itu ngurus AMDAL. Cuma ngurus AMDAL doang. Selesai, iya, kalau AMDAL selesai baru bisa ngurus IMB. IMB-nya bisa setahun lagi tuh kalau nggak dipakai duit. Itu Ara bilang 10 menit, 15 menit, Pak Ara bilang itu dari mana hitungannya? Kalau persyaratan lengkap tinggal ngeklik mungkin iya benar. Tapi ngurus persyaratan itu bisa 2-3 tahun. Makanya saya bilang kalau aturan yang mau dibuat itu jangan bikin aturan persyaratan ini itu deh, cukup orang bikin usaha daftar aja. Terus bangun aja, terus dihitung kemudian. Orang usaha yang penting bayar pajak. Yang penting yang dijalankan usahanya itu sesuai dengan peruntukannya. Dan bidang usahanya tidak dilarang, tidak masuk negatif list gitu. Jadi itu baru bisa. Oke. Ya, saya pikir Pak Luhut harus tahu ya bahwa kalau nambah tim task force lagi itu kan menambah gemuk struktur yang ada. Sebenarnya kenapa nggak digunakan direktorat atau apapun namanya, subdit atau apa yang ada di BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kemudian kenapa nggak dioptimalkan yang ada di tim yang sudah ada di direktorat atau subdirektorat yang ada di Kementerian Perindustrian atau Perdagangan gitu. Jadi kalau nanti bentuk lagi tim baru, harus bikin undang-undang lagi, kewenangan yang baru, fasilitas yang baru, gaji yang baru, ini kan juga makan waktu. Saya pikir dengan menambah banyaknya struktur begini, investor asing justru melihatnya sebagai apa ya, sebuah langkah yang jadi tidak tantangan efisien, lagi gitu. Malah ya Pak ya. Iya, jadi karena bisa terjadi tumpang tindih atau gantung kewenangannya. Karena tim task force yang mau dibentuk Pak Luhut ini kan harus dilengkapi dengan kewenangan juga kan. Nah, kewenangan itu harus didukung oleh entah itu perpres, harus ada instrumen hukumnya atau undang-undang, karena dia akan membabat habis
peraturan yang dirasa mengganggu investasi. Nah, kalau dia mau membatalkan undang-undang, dia kan harus punya kewenangan untuk membatalkan itu, supaya nanti dia tidak bolak-balik dipetunkan orang gitu loh. Nah, oleh karena itu, kemudian juga secara pribadi sebagai rakyat, saya merasa ini subjektif ya Pak Luhut, tetapi Anda juga kadang-kadang kalau bikin begini-begini itu suka punya inclinasi interest, walaupun interestnya untuk bangsa dan negara, tapi mungkin orang-orang di sekitar Bapak juga harus dilihat punya vested interest sendiri. Dibikin task force untuk mempermudah investasi, tapi investasi yang ada di buku agenda kalian sendiri, misalnya untuk mobil listrik gitu. Jadi apapun peraturan yang dulu, karena kebetulan dulu pernah punya teman yang punya mobil listrik gitu misalnya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan untuk mineral ini, shelter itu, ini. Jadi kelihatannya umbrella-nya untuk bangsa dan negara, tapi ketika ke dalam nanti masyarakat bisa saja berpikirnya kok inclinasi fokusnya itu kepada bisnis yang menguntungkan kelompok tertentu atau agenda tertentu gitu loh. Nah, sehingga cara main kan playbooknya udah jelas. Pertama, bentuk struktur, kedua, kasih kewenangan melalui undang-undang, ketiga, babat habis yang non anti sesuai dengan stream yang dibikin. Tapi kalau nanti ada bersuara, benturkan sama undang-undang yang sudah dikasih gitu kan. Ini playbook yang udah dimainkan sejak 2004 Desember kira-kira gitu, atau apa yang Mahkamah Konstitusi itu. Jadi nggak usah diulang-ulang inclinasi ini. Saya pikir jadi simple aja bernegara, gunakan instrumen yang ada, atau apa yang ada, beri kemudian di list memang apa undang-undang atau perda yang mengganggu. Toh sekarang itu semua kepala daerah udah pernah dikasih makan dan dikasih joget-joget di Akmil kan, udah jadi tentara semua lah. Udah pasti siap dan udah mungkin berpikir kreatif berkurang, tapi berpikir manutnya udah lebih tinggi, compliance-nya. Ya sudah, dicabut saja gitu, tidak usah pakai task force-an. Nanti kalau task force ini apalagi diisi oleh mungkin di angkatan tertentu, kebanyakan perwira, diisi lagi ke task force ini, wah bagi-bagi lagi jabatan baru yang bisa didudukin. Jadi menjadi simple saja Pak, nggak usah kebanyakan lembaga atau sejenis task force di Indonesia ini. Terima kasih. Ini opung ini sebenarnya apa ya, gagasan yang dilontarkan Pak Prabowo ini sebenarnya kadang-kadang bikin terlanjur juga nih Om, karena kan itu kan mengadopsi gagasan tahun 80-an ya, yang mana pada saat itu saja kondisi Medan, ekonomi, lapangan kita lebih jauh dengan saat ini gitu. Bayangkan serba manual semuanya. Sekarang sudah elektronik, sudah serba internet. Kalau kita kembali ke 10 tahun yang lalu ya kayaknya sih nggak cocok. Cuma mungkin ada beberapa yang memang mesti diterapkan. Cuma butuh pembaharuan mungkin ya. Nah itu juga mesti dikawal juga agar bisa berjalan dengan baik, dan tentunya juga dipilih orang-orang yang pasti berkompeten. Jadi jangan cuma asal pilih doang, atau karena mungkin kemarin ada nih yang belum bagian kue, terus bingung kue apa kan semua komisaris sudah pada penuh. Pertamina, BUMN pasti bikinlah sebuah pos baru nih. Orang-orang yang kemarin belum dapat kue kan taruh di situ sebagai entah sebagai ketua lah, sebagai dengan wakil atau apa segala macam, buat balas budi lah istilahnya ya kan. Itu ya, atau dipantau apa enggak perkembangannya gitu loh. Enggak tahu juga. Udah sih negeri kita seperti itu biasanya Om, itu saya sih nggak tahu ya. Ini cuma sekedar analisa, belajar dari pengalaman yang sudah ada gitu. Apa namanya, saya meniru dari Bung Karno dulu ya. Kalau Bung Karno kan bilangnya beri saya 10 pemuda akan mengguncang dunia. Ya, betul. Nah kalau saya beda Om. Kalau saya sih beri saya 11 Ahok, maka akan berubah NKRI. Tadi ada yang bilang itu tingkatkan apanya yang posnya yang sudah ada itu perlu ditingkatkan, nggak usah pakai pasos, tim gitu lah. Yang penting motonya dirubah. Kalau sekarang motonya bisa dipersulit kok dipermudah. Nah itu aja dirubah, itu udah beres. Saya tadi ngomong Ahok tadi, saya pengalaman zaman Pak Ahok jadi gubernur. Saya ngurus IMB itu cuma habis berapa? 105.000
itu dalam 2 bulan selesai dan store-nya ke bank. Nah di lokat itu sama si duit malah dimarahin sama ibu-ibu. Bapak nggak menghargai saya, lihat di CCTV itu ada tuh. Waduh malu saya. Ya. Ya itu aja udah gampang kok, ngapain tadi paspor. Yang sih mikirin temen yang belum dapat jabatan. Ya kan? Itu aja Bung BR, itu tinggal karena motonya aja dirubah. Ya gitu aja ya. Siap BR, kalau begitu. Terima kasih. Berikutnya. Udah gini aja lah. Kita kalau membahas ini cuma udah pokoknya gini aja. Laporan tiap hari itu undang-undang perampasan aset itu sudah sampai mana. Jadi itu disiarkan kayak kita nyarin falas itu loh. Tiap berapa menit siarkan. Itu aja terus dah. Sampai percuma kalau kita bahas-bahas yang begini. Intinya gini, ada peraturan, berarti rakyat tambah sengsara, udah gitu aja. Pajak naik, barang-barang yang dipajekin tambah banyak, ya kan? Peraturan-peraturan yang lain itu membuat makin sulit, udah pasti itu. Jadi nggak usah bahas, capek-capekin aja, mendingan kita mikirin kerjaan kita. Siap. Ya kan? Menarik. Sebenarnya sih kalau melihat tujuannya pasti bagus kan, artinya untuk meningkatkan ekonomi kan, yang kita tahu memang saat ini ya kelihatan sangat merosot ya, dan harapan kita ya tentu saja bisa memperbaiki gitu loh. Ini kan rujukan dari tahun 80-an zaman Orba, ya paling tidak ya walaupun rujukannya agak sedikit kuno, tapi ya paling tidak ada upaya lah. Itu aja sih yang saya sih berpikir bahwa paling tidak ya kita berharap baiklah atas segala upaya yang sudah dilakukan gitu loh. Ya moga-moga bisa betul-betul memperbaiki ekonomi yang sudah kelihatan agak-agak menurun. Lesu ya. Tapi dengan catatan apapun rekomendasi daripada tim ini, kalau memang Bapak Prabowo tidak mau merubah cara berpikir, seperti misalnya jumlah kabinetnya tetap gemuk, kemudian tetap aja berfokus pada sistem yang kondisi ekonomi saat ini, dan orang-orang yang dipilih ABS aja, asal Bapak senang ya pasti nggak ada gunanya. Tapi berharap baik, kita selalu berharap baik, saya kira itu. Susah kayaknya sepertinya mau diapain juga. Ini contoh kasus yang paling mudah banget, contoh kasus yang paling mudah di depan mata, seperti hari ini ya kan, mobil yang bersumbu 3 ke atas tidak boleh jalan. Menteri Perhubungannya sendiri aja udah nggak ngerti, tapi ngeluarin peraturan. Coba bayangkan, menterinya bilang silakan logistik jalan, nggak apa-apa kok, kita izinin, tapi pakai yang sumbu 2. Mana mungkin sumbu 2 kontainer pakai untuk, logikanya di mana? Ini menteri loh, ini menteri. Saya bukan bicara ini orang tukang beca. Kalau tukang beca saya masih ngerti. Lah ini menteri aja kagak ngerti bagaimana peraturan. Nah, dengan libur mulai tanggal 24 sampai tanggal 8 itu 16 hari. Coba Anda bayangkan, mana ada orang tuh liburan sampai begini lama. Makanya Indonesia ini negara, udah termasuk negara yang paling korup di dunia, juga paling males, liburnya paling banyak. Bagaimana investor mau masuk ke Indonesia? Jadi nggak usah heran kalau dolar itu larinya ke satu rumpun sama kita, Malaysia. Malaysia nggak ada libur gini panjang. Kenapa nggak bisa contoh ke sana gitu loh? Yang kayak begini, cobalah Prabowo juga lihat dengar gitu. Ini menteri-menterinya juga ABS semua, kacau jadinya Bu Mary. Jadi peraturan mau dibikin apapun, kalau yang di bawah menjalankannya tetap aja kagak ngerti, ya sama tolalitnya gitu. Jadi komentar saya, ya kelihatannya pemerintah sekarang ini udah
udah makin kalang kabut, perlu uang, ya kan. Kalau saya berpendapat, ya kan, itu membuat sistem seperti itu kan istilahnya pengen masuk investor, tapi investor kabur kan. Jadi cara yang paling tepat itu uang yang 1.000 triliun itu, yang kemarin Pertamina itu aja dulu diburu langsung, lumayan dapat 600 triliun kan. Gunakan itu, jangan lama-lama diusutnya, jangan dihambat-hambat, jangan diatur-atur, itu dulu baru dapat uang. Bikin untuk ini, membangun infrastruktur segala macam, daripada bikin tim, bikin ini, orangnya itu aja nggak jalan, Bu. Sama seperti yang teman-teman kita yang komentar lebih dahulu itu, apapun nggak jalan, orang itu udah nggak percaya sekarang. Iya. Ibu lihat, beli Pertamax aja di pom bensin Pertamina nggak mau orang. Gimana Pertamina mau dapat uang? Itulah rakyat sekali dibodohi langsung nggak percaya, apalagi investor dari luar. Buktikan dulu itu korupsi dihabisin. Ya, boleh kasih opini ya. Jadi dari beberapa, saya pelaku bisnis kebetulan, jadi saya ngikuti beberapa regulasi yang diberlakukan oleh saya pada saat proses. Anggaplah pada waktu pemerintah memberlakukan bahwa menu saya yang jelas-jelas ayam gitu ya, ayam olahan untuk menu makanan itu tetap dimintakan sertifikasi halal gitu ya. Ya so far berjalan baik ya. Awalnya saya pikir saya akan kena uang yang besar, bisa puluhan juta. Ternyata karena usahanya cuma satu menu, jadi di bawah 1 juta lah, dan itu sifatnya sukarela. Tapi yang problem adalah persyaratan NIB dan sebagainya. Ini tentu saja syarat-syarat ini menjebak masyarakat pada umumnya gitu kan. Kalau kecuali kita ketemu satu kondisi yang bertemu dengan anggaplah PIC yang tepat gitu ya, lalu dia cukup jujur gitu bahwa dia bilang, oh kalau satu menu nggak harus sekian juta, di bawah, kalau nggak salah waktu itu 6 juta, dan ternyata di pada kenyataannya bisa belasan juta. Nah, saya pusing bagaimana kalau menu saya lebih dari satu item gitu ya. Jadi menurut saya ini gila gitu ya, pemerintah yang gila gitu ya, atau orang-orangnya lah. Jadi kita supaya lebih spesifik ya, orangnya gila gitu ya, bahwa rakyatnya yang sedang kesulitan ditambahkan regulasi. Padahal sekian puluh tahun yang lalu kita banyak bicara deregulasi gitu ya. Jadi hal-hal paradok terjadi di bisnis level, mulai dari level satu menu. Misalnya saya bisa bikin menu nasi goreng gitu deh, simpel kan ya, satu menu, lainnya saya nggak bisa. Tapi rakyat sudah dijejali dengan aturan-aturan yang seolah-olah kita ini mampu bayar gitu loh. Jadi saya nggak bisa bicara oknum lagi, karena kayaknya sudah kemana-mana, mulai dari MUI-nya lah sampai ke instansi saya di apa, mungkin di UMKM gitu ya. Kalau kita harus bikin NIB itu nomor induk berusaha gitu ya. Lalu kita harus pilih lagi KBLI, kualifikasi baku apa deh gitu ya. Jadi banyak banget regulasi-regulasi yang menurut saya menghambat rakyat sendiri. Ini rakyat sendiri lah ya. Belum kita ngomong yang banyak terkait ya yang dikorup dan sebagainya. Ini saya khawatir negara kita bangkrut sekali waktu. Karena duit yang diambil dari hasil bumi ya, bahan mentah itu luar biasa besar. Antam pun kalau kita dengar gitu ya, yang jeli itu tahu bahwa Antam itu mengambil logam dari dari industri yang tidak terdaftar, ilegal, lalu dicap dengan stempel Antam. Dan saya khawatir ini nanti kalau serius ditangani, angkanya bisa di atas 1 kuadriliun kerugian negara loh gitu ya. Jadi cobalah
menurut saya sudah waktunya dicopot tuh. Jangan bicara oknum lagi, tapi 50 sekian kementerian itu atas dan menengahnya dicopot. Tapi dengan regulasi yang akan dihapus ini, Anda setuju dong? Supaya tidak memberatkan atau gimana? Pasti kalau bicara teoritis iya, tapi nanti ada saya pelaku bisnis, gitu. Saya pelaku bisnis, saya dikasih list barang yang harus step-step yang harus kami lewati, kan gila gitu loh. Jadi antara omongan dengan realita itu kita negara paradoks gitu ya. Jadi tolonglah jangan ngomong gitu ya, tapi nggak lihat fakta di lapangan. Iya, dia mau bandingkan sama dulu ya Mbak ya. Iya, kan dulu tahun 80 katanya. Iya, kalau dulu kan basicnya ada para pengurus negara ini betul-betul memang fokus dan ilmunya ada. Kalau dulu, kalau mau membanding, kalau sekarang ini kita sudah melihat, waduh, hancur-hancuran, amati kan semua sekarang ini mengelola negara ini. Kita lihat sampai detik ini ya saja, nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Rakyat aja bingung melihatnya. Bentuk sana, bentuk sini, bentuk sana, lihat sini. Hasilnya, aduh, ya itu kembali lagi. Amati kan ini sekarang ini kita melihatnya ini. Kita cuma ketawa-ketawa aja, mau banding juga jauh lah levelnya lah, beda levelnya. Wakil presidennya aja beda. Presidennya ya kita masih berharap lah Pak Prabowo. Yang kayak yang nggak ada potensi yang nggak ada basicnya aja dipiara semuanya dan digaji oleh rakyat. Kembali lagi saya bilang, saya nggak mau banyak bicara lagi, muak sudah melihatnya Mbak. Kayak amatiran semuanya mengelola negara ini. Padahal kita lagi kondisi kayak gini, rakyat sudah susah-susah sama sekali. Mereka berpesta pora, gaji tetap terus dapat dari rakyatnya. Iya nggak? Iya. Pajak, tapi korupsi mereka tidak bisa basmi. Bersenang-senang kan mereka. Rakyat susah sampai detik ini, nggak bisa mereka kendalikan saja. Kayak sembako saja mereka tidak bisa kendalikan. Bentuk sana, bentuk sini, nggak tahu kerjanya apa hasilnya. Jadi kembali lagi kita lihat saja ke depannya Mbak, mau apa lagi yang dibentuk-bentuk ini. Karena kita nggak tahu apa ya, mengkritisi apa kondisi per hari ini. Ya semoga hari ini Bapak Presiden kita dengan membentuk badan-badan seperti yang Pak Opung bilang ini sudah terukur, karena kan nanti akan menjadi tumpang tindih kewajiban nih. Masih ada DPR di sana yang harusnya tugasnya juga saya pikir ada komisi yang fokus di sini apa yang disampaikan. Saya rasa kan ini lebih spesifik ketika kondisi kebijakan ini sampai ke bawah. Pelaksana di bawahnya tidak melaksanakan yang menjadi amanatnya dari kebijakan. Nah, lebih penting sih saya rasa begitu. Coba dari ada satu lembaga dari negara yang substansinya langsung pegang ke pelaksana di bawah. Contoh Pol PP ini kan yang aktif untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang kenapa menghambat investasi di wilayah. Saya salah satu pelaku yang kena dampak atas kondisi itu. Jadi si Pol PP ini kadang si pelaksana ini nggak mengerti apa konteks dari kebijakan dari hal yang ditetapkan di setiap daerah. Lebih cenderung apa yang dia dapat supaya dia bisa ya dianggapnya ini mungkin bisa dilakukan sama kelompok di bawah. Saya rasa itu yang lebih konkret ya. Jadi coba dievaluasi, jangan sampai nanti seperti minta minyak di satu harga, kan Opung juga tuh lewat Opung juga. Jangan sampai itu. Kasihan orang-orang DPR yang kemarin udah habis banyak, dia fight, dia nggak kerja, kasihan kan. Iya. Begitu. Dipantunin aja dulu ya. Siap. Ini buat jatahnya Benny sebenarnya. Nggak apa-apa dong, boleh. Makan nasi tim di pinggir jacuzzi. Cakep. Percuma buat banyak tim asal karena tidak ada evaluasi dan regulasi. Masuk Beko. Oke. Benny langsung bangun dia. Hah, jatah gua itu ntar kata gitu. Oke, Mas Yawan. Terima kasih. Halo, lanjut. Pantun doang. Ya udah pantun doang. Oh,
Ya sudah, terima kasih. 6339160 dan WhatsApp call 0816924924. Tadi ada beberapa yang miss call ya, ada penelpon baru juga. Yang baru-baru monggo loh, nggak apa-apa, di sini kita seru-seruan ya, kita di sini semua bersaudara. Boleh sampaikan saja. Pak Edwin, Uncle Edwin, selamat pagi. Uncle Edwin, selamat pagi. Halo. Ya, silakan. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Edwin. Oke, ini nggak tahu lah nih pemerintah kita ini kok bikin tim ini, tim itu. Ya, ini timnas kita aja kemarin sudah keok sama Australia. Aduh, ini katanya mau bikin tim khusus untuk perekonomian. Boleh sih ngomong gitu, tapi dijalankan nggak? Pertanyaan gua. Kemarin aja yang dulu-dulu tim khusus ya buat usut tuntas Bank Senturi. Malah tenggelam sekarang, nggak ada kabar lagi gimana tuh kasusnya tuh. Nah terus juga ada lagi tim usut yang itu Kanjuruhan yang menewasin ratusan penonton itu. Itu juga kemana sekarang kasusnya? Yang gor itu juga. Ya. Iya. Nah sekarang ini tim apa lagi buat perekonomian? Kadang mah orang Indonesia ini tuh, negeri kita ini tuh cuman bisa tuh omong doang lah kalau gue bilang lah. No action talk only, gue bilang. Ya namanya juga ya, kalau namanya negara kita ini, perekonomian kita kalau bermasalah ya harusnya cari solusi. Kalau mau bikin tim ya boleh, tapi ya jangan hanya omong doang. Itu yang maaf aja ya, suka banyak bacot aja kadang pemerintah kita ini. Thank you. Oke, terima kasih yang kalian Edwin. Selamat pagi, Mas FM. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Adi, Jakarta. Oke, Pak Adi. Newbie Pak Adi ya, baru masuk pertama kali? Oke. Gini, saya ini praktisi di bidang biasa ngurus izin ya. Siap. Jadi memang aturan itu kan waktu zaman Pak Jokowi kemarin kan saking gemesnya Pak Jokowi bikinlah Omnibus Law itu kan. Semua peraturan sebenarnya udah disederhanakan. Tapi prakteknya itu selalu kembali ke laptop, selalu kembali di Pemda, selalu kembali ke laptop. Jadi saking banyaknya pegawai negeri yang nggak ada kerjaan dan ada lembaga yang diciptakan, ya mau nggak mau dia tanganin itu gitu. Sebenarnya izin itu kalau sudah lengkap cukup klik gitu ya, klik online tuh kadang-kadang ya mereka kadang-kadang nggak rela diklik tanpa biaya, tanpa upeti lah katakan gitu ya. Cuman akhirnya diverifikasi. Nah proses verifikasi ini kadang-kadang lo berani piro gitu, berani piro tetap verifikasi. Padahal harusnya juga bisa tanpa verifikasi gitu. Jadi saking banyaknya lembaga yang dibentuk, makanya kalau izin ya rapat izin lokasi katakan gitu sekarang namanya BKKPR. Itu dinas-dinas tuh lebih puluhan yang terlibat, ujung-ujungnya hanya cari amplop tuh, rapat dirapat. Padahal sebenarnya tata ruangnya sudah boleh, itu sudah menurut Perda tata ruangnya sudah bisa, tapi tetap dirapatin. Nah itu kalau nggak salah satu nggak setuju itu bisa lama lagi gitu. Mau ditem apalagi di kebijakan di atas tuh seandainya benar pun di bawah tetap akan kembali ke laptop gitu, duit lagi gitu. Jadi kasihan memang negara ini, susah. Nah sekarang di izin udah keluar, saking banyaknya orang yang dibentuk di pegawai itu, pengawasan itu banyak, pengawasan ini, laporan itu capek kita kalau ikutin benar ya, laporannya banyak banget. Nah ujung-ujungnya kalau repot sendiri kita ngurusin laporan. Ya kalau laporan itu dibaca atau tidak. Kemudian kalau survei itu mereka survei kan, soalnya kalau tidak survei dia nggak ada kerjaan kan. Wah itu bikin repot kita lagi pengusaha. Capek kita ngurusin orang survei datang. Lembaga inilah terutama dari lingkungan hidup tuh. Sekarang tuh lingkungan hidup tuh kan tiap 6 bulan, tiap 3 bulan tuh laporan kita. Kualitas udara, air dan segala macam. AMDAL ya. AMDAL. Lapor udah ngurus AMDALnya lama, laporan lagi tiap 6 bulan itu. Tes lab, tes air, tes udara, macam-macam. Itu udah biaya kan. Nah belum lagi waktu mereka turun sekali-sekali itu, ya itu kita kena, ya kita kalau nggak ngasih uang banyak lah yang ini yang ditanyakan ini mesti begini, ini mesti begitu. Jadi nggak bakal bisa, walaupun penting sekarang ini dibuat, nggak bakalan benar kecuali ya kalau orang usaha nggak usah bikin izin gitu baru. Bebas gitu ya. Jadi layanan satu pintu itu tidak tinggal dikeluarkan aturannya begini, mesti ikutin ini. Ya, itu aturan itu juga jangan terlalu banyak gitu. Jadi yang logis-logis saja. Ya gini Bu Nena,
sebenarnya ini mungkin adalah hal yang baik gitu ya. Kita si Pak Prabowo, Pak Luhut punya plan buat perbaikan ekonomi sama investasi gitu ya, itu baik. Tapi ini kan berhasil di tahun 80-an gitu ya. Takutnya nggak relate lagi di 2025 gitu. Kenapa ya? Entah kenapa lah. Saya ngelihat kok kebanyakan Pak Prabowo ini sekarang banyak banget ambil mock up di zaman dulu, idenya dibawa ke zaman sekarang gitu ya. Takutnya kan sudah tidak relate. Sekarang itu apa-apa serba cepat, serba agile gitu ya. Nggak usah lah bikin tim, meeting, anggarannya keluar ke meeting di hotel segala macam. Kita kan sudah punya pirantinya, punya perangkatnya gitu kan. Ada kementerian terkait, ada lembaga, kan kosnya udah ketemu. Tadi Bapak di awal sampaikan perizinan satu pintunya susah, kita banyak pungli segala macam. Sama statementnya Bapak RI1 kan kadang-kadang bikin orang takut investasi ya, bilang saham itu kayak judi lah segala macam, akhirnya orang pada tarik uang segala macam, asing pada outflow ya, pada keluar gitu kan. Nggak usah pakai meeting, kita langsung agile aja, kita beresin itu punglinya, perizinannya dipermudah segala macam, insentifnya juga dijalankan gitu kan. Pasti orang akan tertarik lah, karena kan kita pangsa pasar yang besar ya, penduduknya banyak, market yang bagus, orang juga bisa tertarik gitu sih. Kalau menurut saya sih jangan terlalu banyak ambil mock up di zaman-zaman dulu lah, ide-ide dulu mungkin, takutnya sekarang udah nggak terlalu relate gitu sih. Sebenarnya akar masalahnya hukum. Jadi kalau nggak berani tegakkan hukum, nggak usah omon-omon. Kayaknya mau cari sensasi lah, tim ini, nasi tim, semua sama. Yang ada aja nggak bisa diperdayakan, gimana yang baru gitu. Jadi saya nggak tahu deh, kayaknya pejabat kita tuh mikirnya kayak tukang sulap gitu loh. Jadi sebenarnya akar masalahnya hukum. Begitu hukum ditegakkan, ada kepercayaan, pasti investor masuk. Dan masalahnya ini tersandra sama Jokowi. Jadi semuanya nggak berani, takut, nggak tahu deh ada dosa apa. Terima kasih. Pertama saya itu mau usulin ke Pak Tony ya, supaya sediain obat tensi ya. Kayaknya udah 180 tuh. Nggak apa-apa, tapi masih muda kok, jadinya Iya masih muda, degupnya masih kuat. Dia masih affordable dia. Tapi saya juga usulin ke Akung Jansen, ya jangan bolak-balik kasih selendang aja. Itu bawain satu sempak ya, warna merah, kasih opung LBP ya. Dia itu kan biar dia pakai di luar seperti Superman. Beliau ini kan kayak Superman, apa-apa mesti dia yang borong. Kalau berita yang begitu tuh dia yang borong. Dulu kita lihat Taylor Swift di Singapura nggak mau ke Indonesia, dia marah-marah. Apa sih Indonesia nggak bisa? Ya, kemudian banyaklah investor, Elon Musk juga diajak ngobrol, nggak ada yang datang. Nggak punya malu kan? Ya begitu aja terus. Padahal penyakit kita itu penegakan hukum, ya, konsisten dengan peraturan, itu nggak dibenahi. Sampai tadi Om Bob ngomong apa? Kita ada jalur baru pendukung kemajuan ekonomi, yaitu preman. Investor asing harus sowan dulu ke preman. Preman itu apa? Nggak bisa dibasmi karena dia didukung, di belakangnya ada aparat. Kan baca aja di Kompas. Ada kerjasamanya kok. Jadi begitu terus-terusan, ini keluar lagi yang baru. Saya selalu ambil contoh, KPK dulu dibentuk karena kejaksaan dan polisi korup, nggak bisa selesai masalah, bikin KPK dengan tagline-nya apa? Seperti Hong Kong ya, kita akan seperti Hong Kong nih, basmi besar-besaran. Buktinya KPK-nya pungli, ketuanya terdakwa, tersangka atau terdakwa, sampai sekarang nggak jelas. Coba mau bikin badan apa lagi nih? Mungkin mesti ke nitip Akung Jansen ke langit ya, minta dewa langit. Jadi nggak ada yang selesai masalah, cuma ditimbulin begini. Coba
maksudnya saya bingung dengan sekelas Pak Luhut ini ngomong bentuk lembaga ad hoc. Begini bisa selesai masalah. Investor kan mikir, kalau Anda turun ganti orang lain, apakah masih terjamin itu? Orang invest kan mikirin 20 tahun, 30 tahun. Jadi pola pikir cuma 5 tahun, setelah itu ganti lagi. Ini ya, ganti lagi. Begitu bolak-balik. Jadi kita kapan majunya? Kalau cuma ngomong-ngomong, ini jelas dia cuma ngomong-ngomong. Oh iya saya kawal. Kenapa sih sistem kita itu nggak bisa dengan sendirinya menjaga pertumbuhan yang sustainable? Tapi cuma berdasarkan orang. Anda nempel wewenang itu kepada orang pribadi, ya itu nggak benar. Bukan sistem namanya. Itu raja ngomong A ya. Besok rajanya mangkat mati, ganti orang lain lagi. Kan nggak begitu. Kita kan bukan kerajaan. Ini republik tegaknya berdasarkan hukum, undang-undang. Benahi itu penegakan hukum. Undang-undang ada dibikin. Ini undang-undang TNI. Ini tambah jalur baru nih, TNI bisa masuk. Coba saya bayangin kalau investor asing tahu-tahu masuk. Kemudian yang jenderal bintang 2 apa bintang 3 nanti memimpin satu perusahaan atau BUMN yang juga menjadi pesaing PMA itu. Nah, gimana itu konfliknya? Kalau ada konflik ya, apa dijamin pasti nggak ada konflik? Kan begitu di lapangan. Anda pikirin deh, ini pemerintah kita susah-susah bayar pajak ya, kerja capek-capek, cuma mereka buat main-main aja, putar-putar begitu. Iya, kalau saya sih hanya ngomentarin aja. Itu Opung Luhut itu sekarang tahun berapa ini? 2000 berapa? Ini 2025 bos. Gitu kan Opung, gitu kan. Kalau dibandingkan dengan tahun 80, ya jelas beda lah. Gitu loh. Zaman tahun 80 kan udah zamannya Pak Harto ya? Ya, masih zamannya Pak Harto. Ya toh? Zamanku enak toh? Enak ya toh? Kan? Enak zamanku toh? Ikutan Sintayong ya? Enak zamanku toh? Oke, lanjut. Nah, jelas beda lah. Dari segi kepemimpinannya pada zaman itu juga beda lah, gitu kan? Saya tidak mengatakan Pak Harto itu ganas ya, kejam. Tidak. Tapi Pak Harto itu harus diakui, beliau itu bisa melakukan kestabilan, terutama dalam hal keamanan. Itu harus diakui. Dulu bilangnya diakui. Sabdo Pandito Ratu ya, kalau waktu Pak Harto. Ya apa aja omongannya dipercaya dan dilakukan gitu kan? Oke, lanjut. Betul. Nah, pada zaman tahun 80 itu gimana? Saya hanya mau realitasnya aja ya. Realitas sosial di lapangan aja. Saya nggak mau yang gede-gede. Nggak mau sampai ke level BUMN dan sebagainya. Level bawah aja. Ya toh? Jalan tuh. Jalan umum, pinggiran. Itu kalau semua itu sekarang itu ditarik parkir. Parkirnya itu juga parkir liar. Gitu loh. Nah, itu kemana? Tanggung jawab wali kota. Ya toh? Harusnya itu tidak ada seperti itu. Bahkan misalkan ada pasar malam. Itu semua rumah-rumah di pinggiran itu, ruko-ruko itu dibuat. Ya toh? Lah itu bagaimana? Dan itu mereka sesukanya. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada 15.000. Nggak jauh-jauh lah, di Tangsel aja. Saya langsung nunjuk aja di sana. Itu parkir Indomaret atau apa, itu dibiarkan begitu saja sampai saya dapat dengar cerita. Itu realis. Di daerah Bintaro sektor 9 itu ada orang yang parkir mobil cuma ambil ATM sebentar,
5-10 menit mobilnya itu dipecah kacanya, padahal di situ ada tukang parkirnya. Nah, katanya tukang parkir, tapi ketika tukang parkir itu ditanya tanggung jawabnya, oh saya nggak tahu ya, gitu. Jadi mengelak. Nah, harusnya dari realita sosial yang kecil saja, ini aja belum bisa dibenahi. Kita nggak bicara preman besar, preman-preman kecil ini itu dibiarkan bertebaran kemana-mana. Kita paham ekonomi sekarang itu sedang carut marut ya. Banyak pengangguran, cari kerja dan sebagainya. Paham, tapi bukan begitu caranya. Bahkan sampai putar balik aja, viral kalau nggak salah ya. Ada viral di Ibu Perak, bener nggak Mbak? Iya. Ya kan? Nah, itu aja realitas, artinya dalam pemimpin siapapun itu gagal. Karena apa? Tidak bisa menstabilkan keamanan. Bagaimana kita mau bicara investasi? Alfamart itu banyak bangkrut karena apa? Karena ditumpangin sama orang-orang ini, orang-orang liar ini yang mengaku parkir, keamanan dan sebagainya. Ya toh? Dan mungkin banyak toko-toko yang bangkrut gara-gara ini. Istilahnya kita cuma beli sabun yang harganya 5.000 atau 3.000, parkirnya 5.000 juga. Parkirnya 5.000. Gitu. Kan kayak gitu udah mematikan investasi. Itu baru satu realitasnya di lapangan. Jadi jalanan ini milik siapa? Gitu kan? Semua parkir, semua jalanan itu dimintain duit. Kita berhenti, parkir, prit, gitu kan? Apa? Parkir. Itu saja. Kalau zaman dulu, setahu saya memang udah lahir itu, nggak ada seperti itu, nggak ada. Setahu saya, kalau misalnya kita pergi ke pasar tradisional, itu kita ada retribusi. Waktu itu sudah ada. Oh iya. Retribusi, betul nggak? Masih ingat kan? Yang disobekin kertas itu ya, kalau nggak salah suka ikut lama itu kalau ke pasar ya. Terus? Iya. Dan itu dikoordinasikan oleh Disub kan, kalau nggak salah ya. Nah, sekarang nggak ada. Semua jadi preman, semua jadi liar. Itu saja, dari kecil aja itu. Bisa nggak sekarang Opung Luhut bersama Dewan Ekonomi itu bicarain soal itu, menekan pemerintah daerah untuk melakukan stabilan keamanan dulu. Itu dulu aja. Itu kan. Jadi nggak usah bicara yang besar. Ini dulu loh, ini parkir aja, jalanan aja ini. Seperti itu kurang lebih. Jadi menurut saya, ya kembali lagi penegakan hukum. Sekarang pertanyaan besarnya adalah negara berani nggak bubarin ormas? Berani nggak menindaklanjuti dengan tegas preman-premanisme baik kecil maupun besar? Itu saja pertanyaannya. Kalau memang negara ini melindungi dan sudah bekerja untuk rakyat, sudah bekerja untuk rakyat, buktikan. Dan jangan salahkan sekarang ini kemudian banyak kampanye-kampanye menolak membayar pajak. Biar rasain. Artinya orang bayar pajak juga butuh usaha kan, butuh upaya kan, untuk seseorang bayar pajak. Dan kemudian negara melakukan suatu kebijakan yang sesuka hati, seudelnya sendiri, gitu kan. Jadi menurut saya ini udah, kalau saya katakan sepanjang kapan kita merdeka, makanya saya waktu itu kan tanya, kita sudah merdeka belum? Itu loh. Karena apa? Karena kenyataannya sendiri masyarakat kita itu belum berubah. Memang menginginkan bahwa masyarakat kita itu tetap miskin. Kalau nggak miskin, pilek-pilek legislatif, anggota-anggota DPR nggak bakal bisa kepilih, gitu kan? Makanya disengaja masyarakat ini tetap miskin. Coba masyarakat kita itu sejahtera, adil, makmur, sejahtera. Kan kita katanya punya Pancasila, katanya, ya toh? Makanya kemudian banyak orang yang meragukan. Ya jangan salahkan, bukannya
orang yang meragukan itu kemudian disebut komunis, tidak. Tapi karena sudah penatnya pikiran ini, negara ini kemudian tidak berfungsi, kemudian tidak mempunyai peran, ya sudah, jangan salahkan banyak kemudian orang-orang yang apatis, ya toh, kepada negara. Jangan harap nanti ke depannya, mungkin prediksi saya akan ada namanya banyak orang yang pilek yang akan jadi, kecuali masyarakatnya itu bodoh dan kurang pengetahuan. Dan itu memang kita harus akui bahwa masyarakat Indonesia kita itu masih banyak yang bodoh pengetahuan dalam bidang politik. Gitu? Itu pertanyaannya. Nah sekarang, berani nggak sekarang mengubah itu? Membuat yang katanya Pak Prabowo waktu kampanye waktu itu, saya prihatin, ada bapak-bapak tukang becak usia sudah tua masih mengayuh becak. Masih ingat nggak, Mbak? Iya. Nah, itu diwujudkan. Berarti itu mewakili seluruh masyarakat miskin. Ya toh? Jangan kemudian mengadakan suatu perumahan, ya toh, dengan jangka waktu 30 tahun. Gila itu. Kredit 30 tahun yang harga rumahnya itu sebenarnya flatnya itu. Selamat siang Bu Anita. Iya, silakan. Komentar saya, ya hukumnya ditegakkan. Ya, sekarang ini banyak investor pada takut karena preman banyak yang minta duit. Jadi investor kesal juga tuh sama preman. Hukum gak ditegakkan. Beresin dulu, umpamanya kebohongan dengan ijazah Jokowi itu harus ditegakkan, diberesin dulu semuanya, yang kendala-kendala itu diberesin, baru bisa berbuat lebih lancar lah semuanya. Karena ini banyak yang belum beres ini. Apakah ini karena main politik atau gimana, nggak tahu juga saya. Yang jelas ekonomi mikronya nih rusak ini, sepi, berantakan ekonomi mikronya. Atau pertumbuhan ekonomi sekian ternyata pada sepi semua. Nah, belum bergerak ekonomi mikronya ini. Makasih. Cuman beda jauh ya. Zaman dulu kan di kementerian juga nggak banyak cawe-cawe gitu. Karena cawe-cawe ntar mau ke kanan mau ke kiri, tarik pantat kanan jadi mungkin kacau gitu. Dulu mana ada cawe-cawe jadi pusing. Iya. Silakan. Menurut saya usaha seperti itu esensinya hasilnya sangat lemah. Karena yang lebih penting, Indonesia ini harus babat korupsi sampai habis, karena para koruptor itu mereka menggunakan tools, yaitu membuat sistem tidak berjalan. Artinya pemerintah ada sistem resmi, tapi di lapangannya tetap dibengkok-bengkokkan. Nah ini yang koruptor yang menghambat kemajuan dan membuat investor mundur atau menahan diri untuk Indonesia. Terima kasih. Itu memang mengurus negara dengan benar-benar baik, ingin memajukan bangsa dan rakyatnya ke depan. Hasilnya kelihatan pada tahun 80-an itu. Tapi kalau sekarang kita melihat pengelolaan negara ini amatiran, Mbak. Nggak jelas basicnya apa, main comot-comot aja, ya jadinya begini. Lantas kita 10 tahun udah hancur-hancuran, ditambah lagi ini. Ya kita masih berharap lah sama Pak Prabowo ini ke depan ini. Mudah-mudahan ke depan ini ya para tikus-tikus ini dibasmi lah, diajukan ke meja hijau tanpa pandang bulu lah, agar Indonesia ini bisa hijau, bisa kembali makmur rakyatnya ini. Karena sekarang ini pengelola negara ini mereka sedang berpesta pora tanpa memperhatikan rakyatnya. Harusnya mereka berpikir dong, mereka digaji oleh rakyat, pakaiannya saja dibelikan oleh rakyat, ya enggak? Mereka bisa makan enak oleh rakyat, harusnya rakyatnya dikedepankan. Ini rakyat susah. Kita lihat saja wakil presiden, kok kayak begitu saja masih
dijaga-jagain. Kasihan tentara-tentara kita itu yang ngejagain dia. Mahal rakyat ini membayar para tentara kita juga ini digaji dengan segelintir manusia yang tidak kompetennya. Rakyat kita masih banyak yang baik kok, masih banyak yang pintar. Kok sekelas kayak gitu didudukan? Makanya membandingkan ke dulu sama sekarang beda lah. Dulu milih pemimpin, milih menteri itu, waduh, kayak rekornya kelihatan. Ini kita lihat saja memilih pemimpin, wakil presiden aja kayak gitu. Gimana ke bawah-bawahnya? Jadi hasilnya begini. Ya, kita sebagai rakyat jelata sekarang nih, kita tinggal melihat lagi lah ke depan ini dagelan apa lagi yang akan dipertunjukkan. Karena udah muak kita ini sebagai rakyat ini. Kita gaji kita, pajak kita semuanya diambil oleh mereka. Tanpa memperhatikan rakyat bagaimana makan atau tidak. Jadi kembali lagi kita lihat saja ke depan lagi, apalagi nanti yang akan mereka kasih pertunjukan lagi kepada rakyatnya. Itu saja Mbak, makasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Hendri atas komentarnya. Baik, mitra bisnis opini dari Pak Hendri tadi sekaligus menutup sesi Businessman Opinion kali ini. Terima kasih, saya Anita Wijaya.